Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin amma ba'du. Di sini saya akan menjelaskan materi fikih muamalah mengenai riba, hukum riba dan macam-macam riba. Saya Muhammad Rafi Khosyib Syarif dari Fakultas Manajemen Bisnis Syariah, Institut Agama Islam Tazkiyah Bogor. Pendahuluan. Ditinjau dari ajaran Islam, banyak sekali kita temui ayat-ayat yang menerangkan tentang aturan jual beli dan keharaman riba. Salah satunya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, setiap muslim pasti melakukan suatu transaksi jual beli. Oleh karena itu, Islam telah mengatur konsep jual beli tersebut dan telah mengharamkan riba dalam bentuk apapun secara tegas. Pokok-pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian riba. Yang kedua, hukum riba dan macam-macam riba. Pengertian riba. Dalam Kamus Lisanul Arab, kata riba diambil dari kata robba. Jika seorang berkata, robba syai'u yarbu robuan warobban, artinya itu bertambah dan tumbuh. Jika orang menyatakan arbaituhu, artinya aku telah menambahnya dan menumbuhkannya. Dalam Al-Quran disebutkan wa yurbis shadaqat, dan menyuburkan sedekah. Quran surah Al-Baqarah ayat 276. Dari kata itu diambillah istilah riba yang hukumnya haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataitum minar riba liyarbuwa fi amwalin nasi falayarbu 'indallah." Dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar ia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Quran surah Ar-Rum ayat 39. Adapun definisi riba menurut istilah fuqaha atau ahli fikih ialah memberi tambahan pada hal-hal yang khusus. Dalam kitab Mughil Muhtaj disebutkan bahwa riba adalah akad pertukaran barang tertentu dengan tidak diketahui bahwa kedua barang yang ditukar. Hukum riba. Riba hukumnya haram baik dalam Al-Quran, As-Sunnah maupun Ijma. Allah Ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Quran surah Al-Baqarah ayat 278. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba. Quran surah Al-Imran ayat 130. Hukum riba. Dalam As-Sunnah banyak sekali didapatkan hadis-hadis yang mengharamkan riba. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemakan riba, yang memberi riba, penulis dan dua saksinya, dan beliau bersabda, mereka semua sama. Dalam hadis yang sudah disepakati kesahihannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqati wa dzakara minhunna akilar riba." Jauhilah 7 perkara yang membawa kehancuran, dan beliau menyebutkan di antaranya salah satunya memakan riba. Macam-macam riba.
Imam Ali bin Husain bin Muhammad atau yang lebih dikenal dengan sebutan As-Saghadi menyebutkan dalam kitab An-Nutf bahwa riba menjadi tiga bentuk, yaitu riba dalam hal peminjaman, riba dalam hal hutang, dan riba dalam hal pegadaian. Riba dalam hal peminjaman. Bentuk riba dalam hal peminjaman ada dua sifat gambaran. Yang pertama, seseorang harus meminjam uang 10 dirham, tetapi harus mengembalikan 11 atau 12 dirham dan lain sebagainya. Ia mengambil manfaat keuntungan pribadi dengan pinjaman tersebut. Sifat yang pertama, misalnya seseorang minta kepada orang lain sejumlah uang dengan cara meminjam, ia minta darinya sebanyak 10.000 rial, lalu Ahmad si pemberi pinjaman berkata, engkau harus mengembalikan uang pinjaman itu kepada saya sebesar 11.000 rial, atau ia berkata engkau harus memberi saya tambahan walaupun sedikit, maka inilah riba dan hukumnya haram. Dan termasuk dalam kategori ini pinjaman dari bank-bank dengan memberikan tambahan sebagai imbalan pinjaman yang ia terima. Sifat yang kedua, misalnya seseorang meminjam sejumlah uang dari orang lain, lalu Muhammad si pemberi pinjaman meminta kepada orang tersebut agar ia menjual sesuatu miliknya kepadanya atau memberinya sesuatu ataupun yang lainnya sebagai imbalan dari pinjaman yang ia berikan kepadanya. Maka ia telah mengambil keuntungan pribadi dari pinjamannya, dan ini juga termasuk riba. Riba dalam hal hutang. Bentuk riba kedua ialah riba dalam hal hutang, yaitu seseorang menjual barang kepada orang lain dengan cara diakhirkan pembayarannya. Ketika waktu pembayaran tiba, si pemberi hutang memintanya untuk segera melunasi hutangnya dengan berkata, berikan aku tambahan beberapa dirham, maka perbuatan ini juga termasuk ke riba. Yang terakhir, riba dalam pegadaian. Gadai di sini sebagai jaminan agar si pemberi utang percaya kepada kita sebagai peminjam. Namun, beberapa transaksi gadai melanggar ketentuan Islam, terutama dalam hal memanfaatkan barang gadai. Semisal, sawah yang digadai digunakan untuk bercocok tanam oleh si pemberi utang. Pemanfaatan ini termasuk riba karena setiap utang piutang yang diambil manfaat atau keuntungannya adalah riba. Kesimpulan, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa riba berarti menambah atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang telah dibebankan kepada peminjam. Terdapat pula macam-macam riba, yaitu riba dalam hal peminjaman, riba dalam hal hutang, dan riba dalam hal pegadaian. Faktor penyebab diharamkannya riba yaitu merugikan orang lain, sama dengan mengambil hak orang lain, mendapat laknat dari Allah, neraka ancamannya, termasuk perbuatan setan yang keji, serta memperoleh harta dengan cara yang tidak adil. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, syukron, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.